Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Anraini dari kelas M211 dengan NIM 2104075010005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kesehatan lingkungan dan bagaimana solusinya. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesehatan lingkungan. Jadi, kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Salah satu masalah kesehatan lingkungan yang sering terjadi adalah masalah sampah. Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Beberapa dampak dari pembuangan sampah yaitu dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah dibuang ke sungai dan bukannya ke tempat sampah. Ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh tim pembersih sampah seperti di daerah terpencil. Selain mencemari air sungai, pembuangan limbah atau sampah juga dapat menghambat proses air tanah yang sangat penting bagi manusia. Selain mencemari sungai dan menghambat proses air tanah, sampah juga dapat mencemari tanah dan menjadikannya tidak sehat. Sama halnya dengan sampah yang dibakar di pekarangan rumah. Pembakaran sampah anorganik dapat merusak lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus. Tak hanya membawa dampak buruk bagi lingkungan, sampah juga dapat membawa dampak buruk pada manusia yang tinggal di lingkungan tertentu. Sebagai contoh, polusi sampah diketahui dapat mengakibatkan peningkatan berbagai macam penyakit, seperti pada saluran pernapasan. Hal ini bisa terjadi jika solusi yang digunakan untuk mengelola sampah yang menggunung adalah dengan membakarnya. Sampah yang dibakar, terutama sampah anorganik, dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia yang hidup di dalamnya. Sampah merupakan bahan pencemar utama dalam limbah rumah tangga. Sampah yang berserakan di mana-mana akan berdampak pada hujan asam yang terjadi akibat aktivitas industri yang menyebabkan mineral berbahaya terlepas dari ikatannya dan kondisi pH tanah menjadi rendah. Penggunaan pupuk kimia yang tidak terkendali menyebabkan tanah akan kehilangan zat haranya, sehingga produktivitas lahan pertanian daerah tersebut nantinya akan menurun. Ditambah dengan masuknya pestisida ke dalam tanah akan berdampak ke berbagai makhluk hidup lewat rantai makanan. Beberapa solusi untuk mengatasi dampak dari masalah sampah tersebut yaitu: yang pertama, bangkitkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Karakter masa bodoh dan sok praktis sudah mendarah daging pada diri masyarakat Indonesia. Pemerintah juga sudah pasti kehabisan akal bagaimana cara efektif untuk membuka hati masyarakat. Berbagai sosialisasi, program penyuluhan, himbauan sampai denda sekalipun ternyata berbuah nol. Sekarang waktunya kita sendiri untuk sedikit merenungkan hal ini. Berhentilah menyalahkan pemerintah atau Pemda setempat mengenai masalah sampah, karena perilaku tidak bersih ini memang berawal dari masyarakat. 2. Mulailah dari rumah. Mulailah kebiasaan membuang sampah pada tempatnya di rumah. Sediakan tempat sampah di setiap ruangan rumah. Ada baiknya dipisahkan antara sampah plastik dan non-plastik, agar lebih mudah dikelompokkan di tempat pembuangan akhir nanti.
Jangan melempar kantong plastik berisi sampah ke sungai. 3. Cobalah kurangi pemakaian plastik. Hampir semua minuman dan makanan yang dijual menggunakan kemasan plastik seperti kresek yang digunakan untuk membungkus atau mewadahi barang belanjaan. Plastik juga punya andil besar dalam pencemaran lingkungan, khususnya tanah. Plastik termasuk jenis sampah non-organik yang sulit diuraikan. 4. Mendaur ulang sampah. Kita dapat mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan dapat menjadi nilai jual yang tinggi. 5. Permudah akses pembangunan. Akses pembangunan memegang peranan penting guna menghindari bertumpuknya sampah. Pemerintah bisa mencontoh cara penanggulangan sampah negara maju. Seperti di hari pengambilan sampah, petugas kebersihan akan mendatangi kompleks perumahan warga secara langsung. Warga tempat tinggal bisa menaruh sampah di tong yang sudah disediakan di depan rumah. Apabila itu kurang efektif, sediakan saja tempat penampungan yang tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, agar warga tidak terlalu malas untuk membuang sampah dan saat petugas yang mengangkutnya tidak bersusah payah mengumpulkan sampah terlebih dahulu. 6. Atur dan maksimalkan peran petugas kebersihan. Petugas kebersihan adalah subjek utama untuk menangani sampah. Pasukan mereka harus ditambah karena banyaknya lokasi pembuangan sampah di kota besar. Dinas kebersihan kota juga harus mengatur sistem kerja mereka sebaik mungkin demi hasil yang sangat optimal. Misalnya, mereka rutin melakukan pemeriksaan terhadap pengangkutan sampah setempat. 7. Gencarkan penyuluhan. Memberikan penyuluhan pada warga tentang penanganan sampah yang benar serta bahayanya untuk lingkungan. Misalnya, memberikan perbedaan sampah organik dan non-organik. Bagaimana cara memperlakukan sampah berbahaya seperti botol, obat, atau alat-alat rumah sakit. Pemerintah juga dituntut untuk menggandeng LSM yang peduli lingkungan hidup untuk mensosialisasikan kepada warga setempat dengan harapan menimbulkan kesadaran dan kepedulian menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Nah, jadi manusia sebagai faktor penyebab pencemaran lingkungan harus mengubah perilakunya terhadap lingkungan. Manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan, bukan merusaknya. Karena pencemaran lingkungan menjadi masalah yang dapat merusak kesehatan lingkungan hidup. Manusia dapat memulainya dengan berbagai macam kegiatan cinta lingkungan. Penanaman 1 juta pohon setiap tahunnya untuk mengurangi gersangnya lingkungan serta meningkatkan daya serap agar dapat melakukan fungsinya menyimpan cadangan air untuk kesuburan tanah. Yang lebih penting adalah kesadaran dari dalam diri, karena semua upaya yang dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran manusia terhadap kelangsungan lingkungan yang merupakan sumber kehidupan bagi semua aspek makhluk hidup. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai permasalahan kesehatan lingkungan dan solusinya. Semoga dapat bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.